penurunan itu terjadi pada tanah yang menerima beban. Beban itu bisa berupa fondasi, bisa berupa timbunan, atau beban-beban yang lain. Nah, pada intinya, penurunan yang terjadi pada tanah pasir dan tanah lempung yang tidak jenuh, itu nanti berbeda dengan penurunan pada tanah lempung yang jenuh. Nah, pada tanah pasir atau lempung tak jenuh, itu nanti hanya akan terjadi penurunan segera atau penurunan elastis yang terjadi segera setelah beban itu bekerja. Sedangkan pada tanah lempung yang jenuh, itu penurunan itu terjadi dua kali. Yang pertama penurunan elastis yang terjadi segera setelah beban itu bekerja. Kemudian yang kedua akan terjadi penurunan konsolidasi, yang mana penurunan konsolidasi ini itu terjadi pada waktu yang lama. Jadi bisa makan waktu 3-30 tahun. Bahkan ada yang sampai 300 tahun itu belum selesai penurunannya. Jadi intinya kalau kita punya tanah lempung atau lano yang jenuh, itu akan terjadi penurunan elastis yang terjadi segera setelah beban bekerja, dan juga penurunan konsolidasi yang berlangsung pada saat yang lama. Gitu. Sedangkan kalau tanah kita pasir atau tanah berbutir kasar, atau pada tanah berbutir halus tetapi tidak jenuh, maka yang terjadi itu hanya penurunan segera, tidak terjadi penurunan konsolidasi. Sehingga ketika kita bicara penurunan pada tanah pasir, kita hanya bicara penurunan segera, sedangkan kalau penurunan pada lano yang jenuh, nanti terjadi penurunan segera atau penurunan elastis dan juga penurunan konsolidasi. Nah, penurunan segera itu terjadi segera setelah beban itu bekerja. Jadi kalau kita bangun gedung 8 lantai, ya penurunan elastis itu begitu 8 lantai dibangun selesai, beban bekerja ya turun. Misalnya turun 5 cm, maka pada saat pembangunan selesai 8 lantai itu ya turun 5 cm sudah selesai. Sehingga kalau kita bicara penurunan elastis, kita tidak bicara waktu penurunannya. Karena waktu penurunannya ya terjadi segera setelah beban bekerja. Di sisi lain, kalau kita bicara penurunan konsolidasi, maka konsen kita itu selain pada besarnya penurunan, itu juga pada waktu selesainya penurunan. Itu apakah 3 tahun, apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, ataukah 30 tahun, apakah 300 tahun. Nah, penurunan elastis seperti yang kita diskusikan di depan tadi, konsen kita hanya pada berapa sih besarnya penurunan. Sedangkan waktu penurunan itu terjadi segera setelah beban itu bekerja. Nah, berapa besarnya penurunan elastis? Kalau kita punya fondasi, ini 4 persegi panjang dengan ukuran B kali L, menahan beban terbagi merata N, dan dia terletak pada kedalaman DF dari permukaan tanah, serta tanah yang mengalami penurunan sampai dengan tanah dari dasar fondasi sampai dengan tanah keras, itu ketebalan H, maka penurunan yang terjadi akan seperti ini. SI sama dengan QN kali dalam kurung alfa kali B aksen
kali 1 dikurangi US kuadrat dibagi ES kali IS kali IF. Ini kalau fondasinya fleksibel, maksudnya fondasi fleksibel itu beban fleksibel. Jadi beban fleksibel itu misalnya beban timbunan. Nah, kenapa disebut fleksibel? Karena kalau kita bicara beban timbunan, maka nanti penurunan yang terjadi di tengah timbunan itu akan berbeda dengan penurunan yang di tepi timbunan. Sedangkan kalau fondasi kita fondasi kaku, fondasi gedung misalnya itu kan terbuat dari beton bertulang yang kaku. Rumus penurunan SI tadi itu dikalikan dengan 0,93. Nah, SI itu penurunan elastis, Gn itu adalah tekanan neto pada fondasi, alfanya itu adalah faktor titik penurunan, alfanya itu sama dengan 4, kalau yang kita cari adalah penurunan di pusat fondasi, kemudian alfa sama dengan 1, kalau yang kita cari penurunan di sudut fondasi. Ini berlaku untuk beban fleksibel. Kalau bebannya adalah fondasinya itu adalah fondasi kaku, maka nilai alfanya itu sama dengan 4 karena dianggap yang dicari adalah di pusat fondasi. Kemudian BAC-nya itu sama dengan B per 2. Ini kalau kita mencari penurunan di pusat fondasi. Sedangkan kalau kita mencari penurunan di sudut fondasi atau di sudut beban, BAC-nya itu sama dengan B. B itu lebar dari fondasi atau lebar dari bebannya. US itu adalah Poisson ratio, ES modulus elastisitas, Poisson ratio dan modulus elastisitas ini parameter tanah yang diperoleh dari uji triaksial ataupun uji tekan bebas. Sedangkan IS dan IF itu faktor bentuk dan faktor kedalaman. Nanti akan kita bahas IS itu apa dan bagaimana mencarinya. Nah, ini faktor bentuk bisa dicari dengan rumus sama dengan F1 ditambah 1 dikurangi 2 US dibagi 1 min US kali F2. Nah, F1 dan F2 itu apa? F1 dan F2 itu adalah faktor yang bisa dicari di sini. Nah, F1 dan F2 itu tergantung dari nilai H per B. Di mana H itu tadi adalah ketebalan lapisan tanah dari dasar fondasi sampai dengan tanah keras. Dia juga tergantung pada nilai L per B. L per B itu apa? L per B itu perbandingan antara panjang fondasi dibanding dengan lebar fondasi. Grafiknya itu berbeda-beda untuk L per B sama dengan 1 atau untuk bujur sangkar. Kemudian untuk L per B per 2 itu yang ini. L per B5 itu yang ini. Kemudian yang 10 itu yang sini. Yang tak terhingga itu yang bawah. Ini untuk F1 yang garisnya penuh, tidak putus-putus. Kemudian untuk mencari F2 kita gunakan grafik yang putus-putus ini. Nah, kemudian faktor IF atau faktor kedalaman itu apa? Faktor IF itu dicari dari sini. Ini grafiknya. Ini tergantung pada nilai L per B juga. Jadi untuk L per B1 itu grafiknya yang ini, yang ditunjuk angka 1, kemudian yang 9 itu yang ditunjuk angka 9, yang 25, yang L per B-nya 100 itu yang paling kanan di sini dan paling kiri di sini. Kemudian nilai IF ini tergantung pada nilai DF dan nilai akar dari B kali L. Gitu. Jadi dicari nanti DF kedalaman dibagi
akar lebar kali panjang. Jadi kedalamannya dicari, kemudian nilai B kali L dikalikan, kemudian di akar, nilai DF kemudian dibagi dengan akar B kali L. Ini kita pakai untuk mencari nilai DF-nya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi kasus kita punya tanah dengan 3 lapis seperti ini. Dari kedalaman 0 sampai 2 itu lapis pertama, pasir, nilai mu-nya 0,3, gamanya 1,65, ES-nya 1.200 ton per meter persegi. Kemudian lapisan tanah 2 ini dari kedalaman 2 sampai 9,5 berupa tanah lempung. Datanya seperti ini, mu-nya 0,4 dan seterusnya. Kemudian lapisan tanah ketiga itu dari 9,5 sampai 12,5 berupa pasir. Datanya sebagaimana terbaca di slide.